Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Duladi dari kelas 4G. Pada hari ini teman-teman semua yang pecinta matematika akan sangat menyukai materi hari ini, karena materi hari ini kita akan membahas tentang selisih dua proporsi. Nah, sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Krisna S. Latif MPD, yang sudah memberikan tugas yaitu membuat video. Oke, langsung saja tanpa banyak basa-basi. Nah, dalam menentukan selisih dua proporsi, kita menggunakan rumus seperti berikut. P bar kurang P1 bar kurang P2 bar plus minus Z alfa 2 akar P1 kali P1 bahagi N tambah P bar 2 kali P bar 2 bahagi N2. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya yang akan saya tampilkan di sini. Nah, langsung saja saya masuk ke diketahuinya biar cepat teman-teman. Oke, langsung saja diketahui dari soal yang telah saya tampilkan tadi. Nah, di soal tersebut kita sudah mengetahui X1 dengan X2-nya serta N1 dengan N2-nya. Di sini sampel pertama X1-nya itu 300 dan N1-nya itu 600. Di sampel kedua itu X-nya 2 dan X-nya 2 yaitu 100 dan N2-nya itu 400. Nah, setelah itu kita yang harus kita cari itu yaitu tingkat kepercayaannya teman-teman, atau alfanya ini. Alfanya ini kita cari dulu. Nah, tingkat kepercayaan. Nah, kenapa 95%? Karena 95% ini ada di soal teman-teman. Nah, 90% ini kita ubah ke desimal. Cara mengubahnya ke desimal sudah dijelaskan di video kemarin, video pertama saya. Jadi untuk mensingkat waktu, langsung saya tulis jawabannya teman-teman. Karena saya sudah pernah jelaskan cara mengubah persen ke angka desimal, yaitu dengan menggeser komanya itu ke sebelah kiri teman-teman. Langsung saja. Nah, di sini dulu teman-teman. Saya berhenti dulu di sini. Nilai alfa itu kan teman-teman sudah ketahui bahwa di sini 1 kurang alfa. Setelah kita dapat nilai alfanya, kita masukkan ke sini di 1 kurang 0,95. 1 kurang 0,95 sama dengan 0,05. Dan setelah itu alfanya kan di sini kan dirumuskan alfa dibagi 2. Berarti 0,05 dari hasil pengurangan 1 kurang 0,95 dibagi 2 lagi dapat 0,025. Nah, mantap. Nah, teman-teman perhatikan lagi di sini. Setelah itu kita masih mengurangkan satu lagi teman-teman.
untuk kita mencari nilai di tabel Z-nya. Nah, setelah kita kurangi 11 kurang 0,025, kita dapatkan 0,975. Nah, cara mengurangkannya itu kan saya sudah pernah beritahukan kepada teman-teman di video pertama. Jadi, setelah itu kita mencari 0,975 ini di tabel Z. Nah, tabel Z ini akan saya tampilkan di layar HP teman-teman, dan bisa kita ketahui bahwa nilai dari 0,975 di tabel Z kita mendapatkan 1,96. Nah, 1,96. Setelah itu kita sudah mendapatkan nilai alfanya, nilai dari tabel Z-nya. Sekarang kita cari yaitu P barnya seharus dengan Q barnya teman-teman. P bar 1, P bar 2, Q bar 1 dengan Q bar 2. Kita cari dulu itu teman-teman. Sekarang langsung saja kita mencari P bar 1 sama dengan rumusnya itu X1 kurang N1 sama dengan X1 nya berapa teman-teman? 300. N1 nya berapa? 600. Pintar sekali. Nah, kita bahagikan 300 bahagi 600, hasilnya 0,5. Kita mencari P2 barnya teman-teman. Seperti biasa, rumusnya itu X2 kurang N2. X2 nya berapa teman-teman? 100 bahagi 400 sama dengan 100 bahagi 400, dia sama dengan 0,25. Nah, P barnya kita sudah dapat teman-teman. Sekarang kita cari Q barnya. Q bar 1. Q bar 1 rumusnya itu yang sudah saya dijelaskan di video sebelumnya, 1 dikurang P bar 1. Nah, P bar 1. Ini untuk mencari Q bar 1. Nah, nilai 1 dikurang sama dengan 1 kurang 0,5 itu sama dengan 0,5. Nah, kita sudah dapat Q1, Q bar 1. Sekarang kita cari Q bar 2 sama bar. Nah, 1 dikurang 0,25. Q barnya yang kita sudah cari teman-teman, 0,25 sama dengan 0,75. Nah, sudah teman-teman, kita sudah mendapatkan seluruh apa yang harus kita masukkan ke dalam data rumusnya. Diketahuinya sudah kita cari semua, dan kita sudah bisa memasukkan semua ini ke dalam rumus. Nah, karena papan saya terbatas teman-teman, maka saya akan menghapus ini. Diketahuinya karena saya sudah mencatatnya. Jadi saya hapus dulu biar teman-teman paham. Bagi teman-teman yang masih bingung soal cara pengurangannya, pengurangan 00 atau angka desimal, maka teman-teman bisa melihat di video saya yang pertama, yaitu cara mengkurangkan desimal dan juga perkalian desimal. Itu biar nolnya itu 10 biji lah teman-teman, teman-teman bisa mengkalikannya. Gampang saja. Oke. Langsung kita masuk ke penyelesaian soal. Penyelesaian. Oke, mantap. Penyelesaian soal, kita masukkan semua yang tadi teman-teman, yang diketahui tadi ke dalam rumus ini. Nah, P1 barnya itu kan 0,5, maka kita tulis lagi 0,5 kurang P2 barnya itu berapa? 0,25 plus minus. Tabel Z, kita kan sudah dapat tabel Z-nya teman-teman. Kita sudah tahu berapa angka dari tabel Z-nya. Jadi langsung saja kita tulis 1,96 akar
Nah, di sini kita mencari akarnya, yaitu tapi kita kalikan dulu nih teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Yang tadi kan P1 barnya kita sudah ketahui 0,5 dikali IQ1 barnya itu 0,5 juga dibagi 600 dan N1. N1-nya sudah kita ketahui deh, dan sudah ada di soal juga. Sama juga seperti P bar 2 dan Q bar 2 juga dibagi dengan N2. Sudah diketahui semua. Kita masukkan ke dalam akar. Ini akarnya sampai di sini teman-teman ya. Sampai di sini. Nah, sampai di sini teman-teman. Nah, semua diakarkan. Oke, setelah itu kita cari dulu. Di sini 0,5 dikurang 0,25. Hasilnya itu teman-teman 0,25. Plus minus 1,96 tetap turun. Nah, kita cari dulu di dalam akarnya. Kita selesaikan dulu dalam akarnya. 0,05 dikali 0,5. Hasilnya 0,25 ditambah 0,25 kali 0,75 hasilnya 0,1875. Nah, di sini kita bagi 600, kita bagi 400. Oke, langsung saja kita masuk ke berikutnya. 0,25 tetap turun, plus minus 1,96 tetap turun, akar. Nah, di sini 0,25 dibagi 600 itu hasilnya 0,00416667 ditambah 0,1875 dibagi 400 hasilnya 0,004685. Nah, teman-teman bisa lihat di sini terlalu banyak angka nolnya. Namun hal ini tidak mempersulit kita dalam menjumlahkannya, karena teman-teman bisa tahu dalam menjumlahkan angka desimal dengan banyak nol seperti ini, maka kita hilangkan dulu nol-nolnya. Kita jumlahkan dulu beberapa angka yang bisa kita bilangan, angka bilangan. Langsung saja kita masuk. 0,25 tetap turun, plus minus 1,96 tetap turun. Kita jumlah ini hasilnya, kita hasil dari penjumlahan ini teman-teman, yaitu 0,008 nolnya 3 teman-teman. Tuh, sebentar dulu. 0,000 884 ini 885 Nah, setelah itu kita bisa mencabut akarnya. Cabut akar 0,25 plus minus 1,96. Nah, cabut akar dari ini berapa teman-teman? Yaitu 0,0298. Nah, ini dia teman-teman, dikalinya, dikali di sini. Nah, setelah itu seperti yang teman-teman tahu bahwa perkalian itu kita duluankan sebelum penjumlahan dan pengurangan, maka kita kalikan dulu 1,96 kali 0,0298. 0,25 tetap turun, plus minus ini hasilnya 0,0584. Nah, kita sudah dapat teman-teman. Nah, kita sekarang memisahkan. Kita pisahkan mereka teman-teman. Kita pisahkan antara
plus minus ini kan kita gabungkan karena untuk mempermudah. Sebenarnya plus minus ini dia tak gabung, dia tak pisah, ada penjumlahannya ada pengurangannya juga. Jadi langsung kita pisahkan karena kita sudah dapat angka pastinya. Kita pisahkan langsung 0,25 kurang 0,0584 P kurang dari 0,25 tambah 0,0584. Oke, mantap. Nah, kita cari dulu pengurangan ini. 0,025 kurang 0,058 hasilnya itu 0,1916 lebih dari P lebih dari 0,3084. Nah, kita sudah dapatkan. Namun pada hal ini kita ubah ke persen teman-teman, soalnya ini sudah terlalu banyak angka di belakang nolnya, maka kita ubah ke persen. Kita dapatkan 0. Oke, ubah ke persen dan kita dapat seperti ini. Jadi cara pembacaannya bagaimana teman-teman? Nah, cara pembacaan begini. P bar kurang, kita baca dulu dari sebelah kiri baru sebelah kanan. Nah, seperti yang sudah saya ajarkan di video pertama. P bar kurang dari 19,16%. P bar lebih dari 30,8%. Oke teman-teman, itu dia penjelasan video saya pada hari ini. Semoga teman-teman mengerti dengan materi selisih dua proporsi sampel. Sebenarnya gampang saja teman-teman. Dengan kalau di yang satu sampel maka hanya ada satu di sini, di dalam kurungnya ini, dalam kurungnya atau dalam akarnya ini, dalam akar maksudnya, maaf teman-teman, dalam akar. Di dalam akarnya ini hanya ada satu sampel. Namun karena ini kita mencari selisih dua sampel, maka keduanya itu kita masukkan ke dalam akar. Nah, tapi yang paling penting itu teman-teman harus ketahui bagaimana cara untuk mencari nilai dari tabel Z. Itu dia dari saya. Semoga teman-teman bisa paham dengan materi hari ini. Semoga saya juga menjadi lebih paham lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika, kembali lagi bersama saya Rehan Duladi di channel kelas G, yaitu pembelajaran statistika pada hari ini. Nah teman-teman, kita sudah masuk ke video ketiga, yaitu hipotesis, mean, dan proporsi. Materi pada hari ini lumayan sulit, tapi semoga teman-teman dan saya sendiri sebagai pemateri bisa menjelaskan kepada teman-teman apa itu hipotesis mean, dan proporsi. Aduh tak salah tulis, salah. Proporsi. Oke teman-teman, langsung saja diketahui. Nah, apa yang kita akan ketahui? Yaitu soal berikut sebagai penjelasan dari hipotesis mean dan proporsi. Berikut soalnya teman-teman, saya tampilkan. Oke, langsung saja. Untuk mempermudah kita mengerjakan soal ini, maka kita harus membedah soal ini dengan diketahui. Kita bedah. Nah, kita bedah, kita dapat mu-nya itu 400 gram. Baru Z-nya itu 375 gram. Baru N-nya itu 125 gram. Baru N-nya itu 100. Alfanya itu 5%. Nah, ini dia teman-teman. Setelah kita membaca soal, kita dapat diketahuinya seperti ini.
Nah, karena N-nya itu lebih besar 30, maka kita pakai uji Z. Oke, kita pakai uji Z. Dia lebih dari 30. Maka oke, kita uji Z. Nanti akan kita uji Z ini. Alfanya ini 5%, kita ubah ke desimal. Caranya gampang teman-teman. Ini kan 5%, berarti 5% itu 5 per 100. Berarti kita geser ini komanya ini ke samping kiri sebanyak 2 kali. 5, 1, 2, koma. Berarti yang kosong ini kita taruh kosong, baru sini kosong. Jadi 0,05. Nah, gitu teman-teman. Sebenarnya ini sudah saya jelaskan di video saya yang pertama. Kalau sobat matematika sering melihat video saya. Nah, langsung penyelesaian. Kita sudah dapat diketahui penyelesaian. Dalam menyelesaikan soal hipotesis mean dan proporsi, kita akan sampai ke 4 tahap penyelesaian. 4 tahap penyelesaian. Jadi teman-teman simak dengan seksama. Semoga teman-teman akan paham dengan penjelasan saya pada kali ini. Oke. Nah, teman-teman, kita masuk ke dalam penyelesaian pertama. Penyelesaian pertama. Nah, dalam penyelesaian pertama ini kita harus tahu dulu rumus mean hipotesis. Nah, rumus mean hipotesis itu seperti bagaimana sih teman-teman? Nah, sabar. Nah, karena di sini rumusnya itu HO kurang nu O itu lebih dari sama dengan 400 dan H1 nu 1 itu kurang dari 400, maka itu sama dengan uji satu arah teman-teman. Nah, dia uji satu arah atau kita bisa sebut dia dengan pengujian yang dilakukan dalam satu arah. Langsung saja masuk ke penyelesaian nomor 2 biar teman-teman langsung paham. Yang penting kita sudah tahu teman-teman, kita sudah tahu bahwa hipotesisnya itu satu arah. Satu arah. Oke, yang penting kita sudah tahu satu arah. Langsung saja ke penyelesaian nomor 2. Nah, teman-teman, penyelesaian 2 ini yaitu menghitung taraf signifikan dari 2 tabel. Nah, yaitu dengan cara X sama dengan 5%. Nah, 5% ini seperti biasa kita ubah ke angka desimal 0,05. Kalau kita lihat teman-teman,
Kalau kita lihat dari tabel Z ada dua kemungkinan teman-teman. Ini tabel 0,05 ini kalau kita lihat di tabel Z ada dua kemungkinan. Nah, sehingga dua kemungkinan itu kita cari dulu teman-teman. Kita cari satu kemungkinan yang pasti, yaitu kemungkinan pertama 1,64 tambah min 1,65 bahagi 2. Nah, ini kenapa bahagi 2? Karena ada dua kemungkinan. Kita dapatkan hasilnya min 1,645. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa hasilnya itu min 1,645 dan kita sudah dapat Z-nya teman-teman. Z sama dengan min 1,645. Nah, sudah kita dapatkan teman-teman. Langsung saja kita ke penyelesaian nomor 3. Penyelesaian 3. Penyelesaian 3. Oke. Menghitung nilai Z. Menentukan nilai Z hitung teman-teman. Menentukan nilai Z hitung. Oke. Langsung saja kita dalam menentukan nilai Z hitung kita menggunakan rumus seperti berikut. Z sama dengan X kurang new O kurang O per N. Nah, pakai rumus ini teman-teman. Dan teman-teman perhatikan dengan seksama rumus ini. Seluruh rumus ini itu ada yang kita sudah diketahui itu sebabnya diketahui itu sangat penting dan kita harus tulis di bagian awal agar ketika ada rumus kita bisa langsung memasukkannya tanpa perlu lagi membaca soal. Oke teman-teman, langsung saja. X-nya itu berapa teman-teman? 375 kurang U-nya itu berapa? Mu-nya itu berapa teman-teman? 400 bahagi O-nya itu berapa teman-teman? 125 akar ini ada akar. N-nya berapa teman-teman? N-nya 100. Nah, sudah teman-teman kita telah dapatkan. Marilah kita menghitung sama-sama teman-teman. 375 kurang 400. 375 kurang 400. Mari kita menghitung sama-sama. 375 kurang 400. Ini 5 kurang 5. Ini 7. Ini tidak bisa teman-teman. Tidak bisa sehingga kita pinjam. Tunggu teman-teman, salah. Hasilnya itu teman-teman, langsung saja hasilnya teman-teman ya. Langsung saja hasilnya. Hasilnya itu min 25 per 125 tetap turun per 10. Oke, mantap teman-teman. Langsung saja per apa lagi? 10. Oke. Min 25 per 12,5. Nah, sama dengan 2. Nah, nilai Z-nya sudah kita dapat teman-teman. Nilai Z-nya itu yaitu min 2. Nah, teman-teman sudah tahu kan? Sekarang kita masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap 4. Sebelum itu saya hapus dulu. Ini saya hapus. Hapus dulu. Oke, biar teman-teman lebih paham. Masuk ke tahap berikutnya. Oke, tahap berikutnya itu menentukan wilayah kritis. Nah, di sini yang sangat-sangat harus teman-teman itu harus kritis. Nomor 4.
wilayah kritis. Nah, untuk menentukan wilayah kritis maka kita menggunakan lonceng teman-teman, gambar kurva lonceng. Nah, gambar kurva lonceng seperti apa gambarnya? Seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Langsung saja di sini dia kan min teman-teman, min berarti dia ke kiri karena dia min 6,45. Karena dia min berarti dia arsir ke kiri, maka daerah yang terarsir yaitu daerah kiri, sehingga HO-nya itu ditolak teman-teman. Karena pada dasarnya wilayah kritis yang mengarah ke sebelah kiri maka HO-nya itu ditolak. HO ditolak. Kalau dia ke kanan berarti dia diterima. Ini dia ke kiri berarti ditolak. Jadi kita sudah dapatkan teman-teman kesimpulannya. Oke, langsung saja saya tulis. Oke. Nah, teman-teman lihat, perhatikan. Maka kesimpulannya jika nilai statistika Z hitung masuk daerah kritis ini, maka HO ditolak karena dia ke sebelah kiri. Atau min 2 kurang dari min 1,645 dan min 2 lebih dari 1,645. Oke teman-teman, terima kasih, itu saja pembahasan materi dari saya. Semoga teman-teman lebih mencintai matematika dan terus belajar statistika. Terima kasih. Semoga ilmu yang saya kasih ini bermanfaat. Saya juga masih belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.